Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang santun, yang hebat, mari kita kembali belajar dalam jaringan. Tetap semangat, sukses itu pasti. Ayo ikuti pembelajaran ini sampai akhir. Bab 1. Perjuangan Nabi Muhammad dalam membangun ekonomi dan perdagangan. Materi ini berawal dari hijrah Rasulullah yang terjadi pada hari Jumat 12 Rabiul Awal atau tanggal 24 September tahun 622 Masehi. Rasulullah bersama keluarga dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Selama di Madinah, tinggal bersama keluarga dan para sahabat yang telah meninggalkan kota asalnya di Makkah. Semua harta benda rumah ditinggalkan, sehingga Rasulullah berusaha keras membangun masyarakat Madinah, baik sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin, agar hidup seimbang dunia akhiratnya. Tidak hanya aspek keimanan yang dibangun, tetapi juga kesejahteraan, khususnya bidang ekonomi dan perdagangan. Bagian pertama, sejak kecil Muhammad sudah menjadi teladan. Sebagai pengembala kambing, kebiasaannya, rutinitasnya dalam sehari-hari sebagai pengembala kambing menjadikan Muhammad memiliki sifat kesabaran, keulatan dalam pekerjaannya, tenang dalam menghadapi suatu masalah apapun dihadapinya dengan ketenangan, ketabahan ketika mendapat musibah atau kegagalan kecil dalam berusaha, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sifat-sifat tersebut di kemudian hari sangat bermanfaat dalam melaksanakan tugas sebagai Rasul Allah dan pemimpin umat manusia. Yang kedua, berdagang kesam. Berdagang sejak pada usia 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib. Selama berdagang bersama pamannya, ada beberapa kejadian aneh dalam berdagang. Di antaranya, dipayungi awan dalam perjalanan, padahal saat itu cuaca panas, di tengah terik matahari, tengah padang pasir, batuan. Yang kedua, barang dagangan Abu Thalib saat itu cepat habis. Berbeda ketika tidak bersama Nabi Muhammad. Berikutnya, Abu Thalib merasa tidak tergesa-gesa dalam perjalanan, tetapi cepat sampai tujuan. Dan selain itu, dalam perjalanan berdagang, Nabi Muhammad bersama Abu Thalib bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah, menjelaskan kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu Nabi Muhammad belum diutus, belum menerima wahyu dari Allah, dan belum menjabat sebagai Nabi dan Rasul. Ketiga, Nabi Muhammad dipercaya Khadijah. Sejak usia 25 tahun, kejujuran Nabi Muhammad semakin dikenal masyarakat Arab. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad dipercaya Khadijah untuk membawa barang dagangannya ke Syam, saat itu dibantu dengan Maisarah. Keluhuran budi pekerti dan berbagai keistimewaan Nabi Muhammad membuat Khadijah kagum, tertarik, dan akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW yang saat itu Khadijah berusia 40 tahun. Sebab-sebab keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdagang.
Yang pertama, beliau memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Yang kedua, terlatih berdagang sejak kecil, terlatih berusaha bekerja sejak kecil. Diawali sebagai pengembala kambing, ikut berdagang bersama pamannya. Itu menjadikan jiwa dagang, jiwa bisnis pada diri Muhammad, sehingga pada saat dewasa, kebiasaan itu, kepribadian itu, jiwa bisnisnya semakin tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang keempat, mempunyai semangat kerja, tidak mudah putus asa. Yang kelima, dalam berdagang, dalam melayani pembeli, tidak membeda-bedakan pembeli, baik itu kaya atau miskin, laki atau perempuan, cantik, tampan atau jelek, semua dilayani dengan sama. Ramah dalam berkata, dalam bersikap, apa adanya kepada para pembeli. Jujur dalam berbisnis. Dan yang ketujuh diantaranya, tidak merugikan sesama pedagang. Bagi Nabi Muhammad, pedagang yang lain adalah mitra kerja, bukan pesaing. Sehingga terhadap sesama pedagang, Nabi Muhammad bahkan juga membantu, ikut berperan dalam memasarkan dagangan para pedagang yang lain. Yang kelima, membangun sistem perekonomian Islam. 1. Kepemilikan secara individual. Di sini manusia semuanya mempunyai hak untuk memperoleh kekayaan. Semuanya harus ikhtiar secara maksimal. Tidak ada seseorang pun yang ditakdir sudah menjadi miskin selamanya. Selama dia mau berusaha, kesuksesan menjadi orang kaya itu bisa diraih. Yang kedua, kepekaan sosial. Umat Islam yang kaya harus ikut memikirkan kesejahteraan umat Islam lain yang lebih miskin, yang lebih membutuhkan uluran tangan kita. Yang ketiga, dalam membangun sistem perekonomian Islam, kejujuran dalam berusaha. Disinilah letak keberhasilan seorang Nabi Muhammad dalam berdagang. Begitu pula kita sebagai umat Islam harus jujur dalam setiap kegiatan perekonomian. Apapun profesinya, apapun pekerjaan kita, harus jujur dalam berusaha. Dan yang keempat, kemandirian dalam ekonomi. Umat Islam harus bekerja keras untuk mencukupi perekonomiannya, tidak menggantungkan diri pada orang lain, dan tidak menjadi beban hidup orang lain. Anak-anakku yang santun yang hebat, demikian pembelajaran sejarah kali ini. Semoga perjalanan hidup Rasulullah dapat menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dan saya akhiri dengan salam sebagai doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.